Necromancers. Bab 67 sampai dengan 69. Bab 67, perselisihan internal di antara para penyintas. Semua orang melihat bayangan yang melayang di udara dengan ketakutan di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka sesuatu seperti hantu tiba-tiba muncul saat ini. Dan dia juga bisa berbicara. Pria dengan rantai emas, yang tadi begitu agresif dan menyatakan bahwa dia ingin bersenang-senang sebelum mati, jatuh ke tanah dan terus bergerak mundur. Dengan suara dentang, ia membentur rak di belakang dan berhenti bergerak. Beberapa perawat di sisi lain juga menutup mulut mereka agar tidak mengeluarkan suara. Seluruh gudang tiba-tiba menjadi sunyi. Sial, memang ada hantu di dunia ini. Pria dengan rantai emas itu berdiri sambil memegang kotak karton dan berjalan ke sisi petugas keamanan lainnya. Tiga partai membentuk oposisi segitiga di gudang kecil. Perawat memeluk bola erat-erat dan berjongkok di sudut tenggara. Pria dengan rantai emas dan petugas keamanan berdiri di sudut timur laut, dan Xiao-Xiao melayang di barat. Mereka berdua menjaga jarak satu sama lain, dan mata mereka waspada. Apa yang kamu lakukan? Xiao-Xiao merasa ada sesuatu yang tidak beres di atmosfer dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang kamu? Pria dengan rantai emas itu bertanya, tangannya memegang pisau bedah dengan erat, sudah berlumuran keringat. Xiao-Xiao memandangnya dan berkata, nama saya Xiao-Xiao, dan toko perak Fuheng dibuka oleh keluarga saya. Oh, pria itu berkata dengan santai, lalu mengambil dua langkah ke depan dan menusuk bayangan itu dengan pisau bedah di tangannya. Pisau bedah itu seperti menusuk balon, dan bayangan itu tiba-tiba melayang. Pria dengan rantai emas itu tampak bahagia lalu berbalik dan berteriak, ini proyeksi yang mereka buat. Jangan tertipu, lakukan saja dan biarkan kamu memilih dulu. Oke, penjaga keamanan juga melirik bayangan itu dan menerekamnya. Lawan mereka. Dokter dari seberang berteriak, dan bergegas maju bersama perawat. Sosok-sosok kecil berkumpul kembali di samping. Dan dua gelombang manusia sudah bertarung bersama. Sial gelombang, bang gelombang. Kedua sisi perkelahian itu menjatuhkan rak-rak lemari di kedua sisinya, dan banyak barang berserakan. Botol obat kaca jatuh ke tanah, dan terdengar suara pecah terus-menerus. Halo gelombang. Dari koridor di luar pintu, auman zombie terdengar. Semakin banyak langkah kaki berkumpul menuju sisi ini, memukul pintu dan jendela yang tertutup dengan keras. Kedua kelompok orang tersebut terkejut. Sebuah pemikiran muncul di benak saya pada saat yang sama. Ini sudah berakhir. Tunggu, kalian, aku akan memanggil pamanku untuk menyelamatkanmu. Teriak Xiao-Xiao, berbalik dan berjalan melewati dinding. Di luar rumah sakit, tim kerangka masih belum bergerak. Beberapa zombie yang menyerbu dibunuh satu persatu oleh sekelompok kerangka. Bagaimana Anda menerima pesan radio? Wu Heng memandang Li Yahong. Hanya setelah dia memeriksa mobil penumpang dia menemukan radio yang menangkap radio tersebut. Saya juga penasaran dengan orang lain yang telah menerima berita tersebut. Dia benar-benar tidak memahami aspek ini. Li Yahong berkata, ayah saya suka memodifikasi mobil lamanya dan memasang radio agar dia dapat mendengarkan stasiun radio. Apakah Anda mendengar panggilan minta tolong pihak lain di dalam mobil? Yah, dunia memang seperti ini. Setiap orang mencoba mencari cara untuk menghubungi dunia luar, menunggu penyelamatan atau untuk melihat apakah ada orang lain yang masih hidup. Mereka yang bertahan memang beruntung, tapi bertahan juga merupakan semacam siksaan. Ini akan menjadi lebih baik. Wu Heng menghiburnya dengan lembut. Saat ini, Xiao-Xiao melayang dari kejauhan dan berteriak, Paman, saya menemukan orang yang hidup, mereka berkelahi, dan ada banyak zombie di luar. Wu Heng dan Li Yahong sama-sama tercengang. Kemudian saya langsung mengerti apa yang dimaksud Xiao-Xiao. Para penyintas mulai berkelahi di antara mereka sendiri. Coba kulihat, Wu Heng melambai, dan Xiao-Xiao langsung tenggelam ke dalam tubuhnya. Gambaran itu muncul di pikiran. Yang pertama adalah sekelompok zombie di luar gedung rumah sakit.
Mungkin ada 2 hingga 300 zombie di luar gedung, dan 2 anjing cacat dapat dilihat di dalam. Setelah perkelahian terjadi, jumlahnya hanya akan meningkat secara eksponensial. Seperti yang dilihat Wu Heng di kejauhan. Zombie biasa dan anjing menyimpang tidak berkelahi dan tetap hidup berdampingan secara damai. Perasaannya baginya seperti hubungan antara kerangka dan anjing kerangka. Ini bukan hal yang baik. Kemudian, perspektif kecil menjadi sedikit membingungkan, dan dia langsung memasuki gedung rumah sakit. Dia dengan cepat melewati dinding dan bisa melihat zombie berkeliaran di koridor dan zombie di dalam ruangan. Saya tidak tahu lantai mana yang saya capai, tetapi pemandangan para penyintas muncul. Xiao Xiao tiba-tiba muncul, mengagetkan mereka. Kemudian para penyintas mulai berkelahi, yang juga menarik perhatian para zombie. Bahkan jika Anda memimpin pasukan Anda untuk menyerbu sekarang, itu masih membutuhkan waktu tertentu, dan semua orang pasti akan kedinginan saat itu. Apa yang terjadi? Li Yahong ragu-ragu sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati. Saat berjalan, saya merasa pria di depan saya tidak terlalu sulit untuk dihubungi. Setidaknya tidak seseram yang dibayangkan. Beberapa orang yang selamat terlibat perkelahian dan menarik perhatian para zombie. Mereka mungkin tidak akan selamat, jawab Wu Heng. Ini, Li Yahong ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak mengatakannya. Nasib apa yang dialami orang-orang ini? Tentara kerangka telah tiba di pintu masuk rumah sakit. Mereka sedang bertempur di antara mereka sendiri saat ini. Setelah bertahan begitu lama, kita tinggal selangkah lagi untuk terus hidup. Hei gelombang, menghela nafas, tidak ada yang bisa kami lakukan. Wu Heng melepaskan Xiao Xiao dan memintanya terbang ke udara untuk berjaga. Kemudian biarkan kerangka maju dengan hati-hati hingga jarak tertentu dan kemudian mulai penempatan. Jumlah zombie di rumah sakit memang cukup banyak. Menyakiti secara langsung akan menimbulkan sejumlah kerugian, namun pengaturan sederhana tetap diperlukan. Temukan sebuah bangunan, dengan punggung menempel ke dinding dan tombaknya menghadap ke depan. Setelah dia siap, dia langsung berkata, Basen, pergi dan pancing zombie-zombie itu, hati-hati. Basen keluar dari tim kerangka dan berjalan menuju tim di sisi yang berlawanan. Segera, terdengar langkah kaki yang padat dan auman zombie dari depan. Di belakang Basen, ada sekelompok besar zombie. Melolong dan berlari liar, bentuknya ganas. Wu Heng mengepalkan tongkatnya erat-erat dan siap bertarung, sementara Li Yahong di samping tampak pucat dan kakinya mulai gemetar tanpa sadar. Bergegas mendekat, Basen langsung masuk ke dalam kelompok kerangka dan dengan cepat berjalan ke belakang. Wu Heng menggunakan tongkat di tangannya untuk melepaskan teknik gemuk secara instan, dan minyak kental menutupi tanah. Buang benda-benda yang terbakar, dan dengan suara gemuruh, api akan menghalangi kedua sisi. Horeho gelombang, api menenggelamkan zombie. Namun tak lama kemudian, para zombie bergegas keluar dengan api yang membakar tubuh mereka dan langsung menabrak tombak yang tersusun. Semakin banyak zombie bergegas keluar dan melompat ke dalam kelompok kerangka. Kedua belah pihak langsung bertarung bersama. Suara pembunuhan, suara pemotongan dan pemotongan daging, serta gemeretak api memenuhi seluruh area. Suara pertarungan juga menarik lebih banyak zombie untuk berkumpul di sini. Persediaan yang tiada habisnya. Setelah Wu Heng melepaskan panah sihir, dia melihat 2 anjing cacat di sisi tim, menggigit kerangka dan menyeretnya keluar dari tim. Melemparkan kepalanya dengan liar, menggigit prajurit kerangka itu hingga berkeping-keping. Berubah menjadi ladang tulang. Kemudian, lanjutkan mencari kesempatan berikutnya. Saat kerangka itu tidak memperhatikan, lari dan seret kerangka itu, lalu tarik dengan putus asa. Kemudian dia terus menggigit. Aku mencarimu. Tujuan perjalanan Wu Heng adalah zombie yang cacat. Dia sangat takut pertempuran akan dimulai dan kedua anjing cacat itu akan melarikan diri. Dia melirik kerangka anjing dan kucing di sampingnya dan berkata, pergi, bunuh anjing zombie itu dan ambil mayatnya kembali. 4 anjing dan 1 kucing bergegas keluar dari tumpukan kerangka.
Di kejauhan terdengar seekor anjing cacat menyeret dan menggigit kerangka. Ketika dia mendengar suara berlari mendekat, dia mengangkat kepalanya dan melihat anjing kerangka itu bergegas ke arahnya. Tanpa menunggu reaksi, anjing kerangka itu menjatuhkan mereka dan saling menggigit. Terjerat menjadi bola. Babak 68, zombie berkepala besar. Li Yahong melihat pemandangan di depannya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pertarungan antara sekelompok kerangka dan sekelompok mayat. Adegan itu berdarah dan mengerikan. Dada kerangka itu digantung dengan lengan zombie yang terpenggal, dan zombie-zombie itu menggigit tulang rusuk kerangka itu dengan gila-gilaan. Dampak visualnya lebih kuat dibandingkan film lainnya. Para penyintas yang dapat bertahan hidup telah menerima lingkungan apokaliptik baik secara fisik maupun mental. Tetapi apa yang terjadi di depan mata kami masih menakutkan. Wu Heng sekali lagi melepaskan teknik gemuk dan menyalakan api yang membakar. Dampak dari zombie menjadi lebih ganas, seperti gelombang besar yang datang, terus-menerus menghantam perkemahan kerangka. Tengkorak-tengkorak itu juga terus melawan, membunuh zombie-zombie yang menyerbu berulang kali. Di persimpangan dua kubu, garis pemisah yang terdiri dari mayat dan tulang berangsur-angsur terbentuk. Tepat ketika Wu Heng berpikir bahwa selama dia terus berjuang, tidak akan ada masalah. Tiba-tiba, zombie yang menyerang tiba-tiba berubah. Sekelompok zombie menghindari api di depan dan bahkan menghindari posisi para penombak. Ibarat kompresor yang terus menyusut, meremas kerangka dari kedua sisinya. Pada saat yang sama, zombie bergegas ke koridor bangunan di kedua sisi, membuka jendela, dan melompat langsung ke tengah susunan kerangka dari tempat yang tinggi. Sambil menghancurkan tumpukan kerangka, mereka juga mulai bertarung. Dalam sekejap, kelompok kerangka itu menjadi berantakan. Wu Heng dan Li Yahong sama-sama melihat pemandangan di depan mereka dengan heran. Zombie mulai menggunakan taktik. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ada sesuatu yang mempengaruhi zombie-zombie ini. Mata Wu Heng dengan cepat mengamati seluruh medan perang, mencari alasan perubahan mendadak pada zombie. Dia telah melawan zombie berkali-kali. Jika zombie mengetahui taktik, dia tidak akan hidup sampai sekarang. Pasti ada sesuatu yang salah di suatu tempat. Wu Heng sedang memindai, dan tiba-tiba matanya menyipit. Di belakang gerombolan zombie, sekelompok kecil zombie mengepung zombie aneh. Bentuk tubuhnya tidak berbeda dengan manusia, namun kepalanya yang besar terlihat sangat aneh. Bagaikan labu yang terbalik, diikatkan pada kepala seseorang. Itu komandan zombie. Li Yahong tiba-tiba berkata dari samping. Komandan apa? Ciri-ciri zombie yang diklasifikasi oleh stasiun radio menyebutkan bahwa ada sejenis zombie dengan kepala yang sangat besar, yang ditandai dengan mampu mengendalikan sejumlah zombie, kata Li Yahong cepat. Wu Heng mengerti. Dengan kata lain, zombie berkepala besar mengontrol tindakan zombie tersebut. Jika Anda ingin mengubah situasi perang, Anda harus membunuh zombie berkepala besar ini. Tapi lawannya cukup pintar dan menjaga jarak jauh, di luar jangkauan skill dan pistol. Bawudong, bisakah kamu membunuhnya? Kata Wu Heng. Bawudong melihat sekeliling dan masuk ke gedung di belakangnya. Kemudian, terjadi ledakan. Itu langsung menembus kaca di lantai 3, dan melompat keluar dari udara untuk menutupi sebagian besar mayat. Kepalkan tinju dan tendanganmu untuk menjatuhkan zombie di sekitarnya. Kemudian dia bergegas menuju zombie berkepala besar itu. Zombie berkepala besar memiliki kemampuan khusus, tetapi tidak memiliki banyak keberanian. Melihat kerangka tinggi itu semakin mendekat, aku seketika menjadi sedikit gelisah. Para zombie di sekitar mulai mencoba menghalangi Bawudong yang mendekat, tapi mereka semua terlempar. Zombie berkepala besar itu juga bergerak mundur sedikit demi sedikit. Dia berencana untuk mengungsi, tetapi gerakannya sangat lambat, dan dia terhuyung-huyung seolah-olah dia tidak seimbang. Dengan tergesa-gesa, zombie biasa berjongkok dan menggendong zombie berkepala besar di punggungnya. Berbalik dan lari. Begitu zombie berkepala besar itu melarikan diri, kelompok zombie yang menyerang langsung menjadi kacau. Wu Heng langsung memerintahkan, serang.
Hore! Kelompok kerangka bergegas keluar dari posisi semula dan bergegas menuju kelompok zombie yang mundur. Dalam sekejap, ada kelompok pembunuh lainnya. Kerangka besar itu bergegas ke depan, terus-menerus menaikkan dan menurunkan lengannya, mengejar zombie dengan kerangka itu. Tengkorak itu menggigit bagian belakang kelompok zombie dengan erat, menempel padanya seperti plester. Zombie-zombie itu sepertinya pasti akan melarikan diri, dan lari jauh tanpa menoleh ke belakang. Hanya ketika diserang barulah mereka berhenti dan terus melawan. Li Yahong bergegas maju bersama sekelompok kerangka. Pikiranku masih sedikit bingung. Mengejar mayat, itu tidak perlu. Wu Heng mengikuti di belakang dan melihat panelnya sendiri. Tingkat 4 6454/6500. Kejar aku. Wu Heng terus berteriak. Di depan, ada zombie yang sedang melarikan diri dengan zombie berukuran besar di punggungnya, disusul oleh Bawudong yang mengejarnya. Di belakang Bawudong ada sekelompok zombie yang melarikan diri. Di belakang kelompok mayat ada prajurit kerangka yang memegang pisau dapur dan membuat tulang gemerincing. Ada banyak hulala yang berlarian di sepanjang jalan. Dapatkan pengalaman +4. Level Anda telah dinaikkan ke level 5, kecerdasan +1, konstitusi +1, membuka kunci spesialisasi pelatihan khusus Arcane dan kekuatan mental telah ditingkatkan. Akhirnya mencapai level 5. Wu Heng sangat gembira dan segera memerintahkan pertahanan. Hore! Kerangka penyerang berhenti mengejar dan mulai menyerang zombie yang bergegas keluar dari gang di kedua sisi. Setelah mengejarnya sampai ke sini, dia bahkan tidak bisa melihat rumah sakit. Jika saya terus mengejarnya, saya tidak tahu kemana dia pergi. Usai membunuh zombie-zombie di sekitarnya yang bergegas keluar gang, Bawudong pun berjalan mundur dari kejauhan. Melihat ke arah belakang, seharusnya jalan memutar untuk menghindari zombie di belakang. Gagal membunuh zombie berkepala besar itu. Lebih berhati-hati di masa depan, kemampuannya terlalu aneh. Wu Heng melambai, dan kerangka itu mulai merapikan tempat kejadian, membawa tubuh itu kembali ke tempat asalnya. RSUD, tidak ada jejak zombie di halaman depan gedung. Masuk ke ruang pendaftaran. Beberapa zombie berkeliaran secara berpencar, dan mereka semua dibunuh oleh kerangka tersebut. Wu Heng melihat sekeliling dan bertanya, apa yang dapat saya temukan di rumah sakit? Li Yahong berkata, kedokteran, obat-obatan sangat penting pada periode ini, begitu pula alkohol. Desinfeksi alkohol diperlukan untuk mendapatkan inti jenazah. Dahi, bagaimana dengan obat-obatan? Selain obat-obatan, beberapa peralatan atau semacamnya. Wu Heng mengangguk, menatap Xiao Xiao lagi, dan bertanya, Xiao Xiao, di mana orang-orang yang selamat yang kamu sebutkan? Di atas. Ayo pergi dan lihat. Beberapa orang naik ke atas dan memasuki gudang novel kecil itu. Pintu kamar terbuka lebar, penuh barang berantakan dan noda darah. Saat dia masuk dengan kerangka itu, terdengar suara cangkang karton dari berbagai botol obat hancur di bawah kakinya. Lihat di mana radionya, kata Wu Heng. Li Yahong mengangguk dan mulai mencari kemana-mana. Sementara keduanya sedang melihat sekeliling. Zhou guang-guang gelombang. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak biasa, menyebabkan beberapa orang tiba-tiba menoleh ke belakang. Dia melambaikan tangannya ke Basen yang berdiri di samping. Basen berjalan mendekat dan memindahkan tumpukan besar barang-barang itu. Mengekspos di bawahnya adalah perangkat seperti freezer. Membuka. Zika gelombang. Tutupnya terbuka, memperlihatkan seorang gadis berseragam perawat meringkuk di dalamnya. Saat dia hendak berbicara, dia melihat tengkorak sedang menatapnya. Mata seluruh orang langsung melebar, dengan keputusasaan yang tak tertandingi di matanya. Babak 69, kamu tidak akan mengorbankan dirimu sendiri, bukan? Xiao Xiao melayang dari atas, menunjuk ke lemari dan berteriak, Paman, masih ada orang yang hidup gelombang. Orang yang hidup, Basen, mundurlah. Basen mundur sampai batas tertentu, dan Wu Heng melanjutkan, apakah kamu masih hidup? Keluarlah jika kamu masih hidup. Aku masih hidup.
Suara gemetar terdengar dari kabinet. Kemudian, seorang perawat wanita bertubuh mungil berdiri. Sambil memegang tangannya, dia melihat dengan hati-hati ke orang-orang dan kerangka yang berdiri di ruangan itu, matanya penuh keraguan dan ketakutan. Wu Heng memandangnya dari atas ke bawah dan bertanya, "Apakah kamu terluka?" Ini bukan hanya tentang digigit atau dicakar oleh zombie. Setiap luka yang terkena darah zombie atau daging busuk dapat terinfeksi. Jadi, Anda tetap harus berhati-hati. Tidak, tidak, zombie menyerbu masuk, jadi aku bersembunyi di sini, dan sepertinya lemari itu jatuh dan menjepitku di bawahnya. Kamu keluar. Perawat kecil itu keluar, berputar. Dia berbalik lagi dengan patuh. Sepertinya tidak ada tanda-tanda cedera. Wu Heng melanjutkan, "Li Yahong, Basen, bawa dia ke samping untuk memeriksa apakah dia terluka." "Oh, baiklah." Li Yahong mengangguk dan berkata kepada perawat, "Ayo pergi, ikuti saya ke sini." Setelah beberapa saat, Li Yahong kembali bersama perawat. Berkata, "Saya memeriksa dan tidak menemukan cedera." Wu Heng mengangguk dan bertanya, "Siapa namamu?" "Wang Ke." "Di mana peralatan komunikasimu?" Perawat menunjuk ke rak yang runtuh di sebelahnya dan berkata, "Itu pernah diletakkan di sana sebelumnya. Pergi dan lihat." Basen melangkah maju dan memindahkan kotak-kotak dan botol-botol yang rusak, memperlihatkan peralatan di dalamnya. Warnanya masih hijau militer, dan sekilas terlihat agak tua. "Ini," Wu Heng bertanya. Keluarkan." Wu Heng melanjutkan, "Bisakah kamu mengidentifikasi beberapa obat? Bawa Li Yahong untuk mendapatkan beberapa obat yang biasa digunakan. Ayo pergi nanti." Kedua wanita itu pergi dan pergi ke apotek untuk mencari obat. Wu Heng menemukan sebuah kotak kardus dan menaruh peralatan radio di dalamnya. Biarkan kerangka itu membawanya dan terus berjalan mengelilingi rumah sakit. "Sebenarnya banyak hal di sini, tapi tidak banyak yang bisa saya manfaatkan. Kecuali Anda benar-benar berencana membuka rumah sakit." Berkeliling 2 kali, kedua wanita itu kembali membawa 2 kotak kardus. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi yang diperlukan, mereka turun bersama. Keluar dari gedung rumah sakit. Biarkan kerangka membawa tubuh dan mulai berjalan kembali. Sepanjang perjalanan kembali ke komunitas, mayat-mayat itu semuanya dibuang ke tumpukan mayat di dekatnya. Wu Heng melanjutkan, "Informasi ini sangat akurat. Apa yang Anda butuhkan? Coba saya lihat apakah saya memilikinya di sini. Jika Anda memberikan kontribusi, Anda tetap perlu memberikan sejumlah imbalan." Li Yahong tidak sopan, atau dia sudah memikirkannya, lebih baik makan. Wu Heng mengangguk dan meminta kerangka itu untuk membawa sekantong beras, sekotak bir dan beberapa kantong mustard dan ikan kaleng. "Taruh di sepeda roda 3 untuknya." Mata Li Yahong membelalak saat melihat makanan yang dibawa keluar. Setelah menelan busa dari mulutnya, dia langsung berkata, "Terima kasih." Sebenarnya dia tidak berkontribusi banyak dalam perjalanan ini. Paling-paling, dia bertindak sebagai pemandu, lalu mengikuti kerangka itu dan mengejar zombie hingga jarak tertentu. Selain rasa takut, tidak ada yang lain. Sungguh untung besar bisa mendapatkan begitu banyak makanan sekarang. Wu Heng melirik Li Yahong, yang berseri-seri dengan gembira, dan melanjutkan, "Saya akan membawa peralatan radio ini terlebih dahulu. Anda dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan mengumpulkan informasi tentang zombie cacat di sekitar." Li Yahong berpikir sejenak dan merasa tidak ada kerugian baginya, jadi dia mengangguk dan setuju. "Oke, apakah kamu memerlukan zombie cacat jenis apapun? Sebaiknya Anda dapat mengetahui jenis zombinya, dan informasi yang tidak jelas tidak menjadi masalah." "Baiklah, saya mengerti."